didukung oleh Apakah naturalisasi di sepak bola akan sama jika diterapkan di bidang kedokteran dan kesehatan di tanah air? Benarkah bisa semakin mendongkrak, memacu tenaga kesehatan tanah air berkompetensi lebih baik lagi hingga ke potensi terbaik mereka? Kita akan ulas karena sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Dr. Slamet Budiarto, Ketua Umum terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, PBID. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Bu. Baik, Dokter Slamet. Kalau menurut dokter, apakah naturalisasi tenaga kesehatan asing ini positif membawa keuntungan untuk dunia kesehatan di Indonesia atau malah sebaliknya, Dok? Menurut saya penggunaan kalimat naturalisasi kurang pas ya. Naturalisasi di pemain sepak bola itu kan kita mengambil pemain dari luar, kemudian kita jadikan warga negara Republik Indonesia. Saya tidak tahu yang dimaksud oleh Menkes, apakah kita mengambil dokter asing terus menjadi warga negara Indonesia seperti yang berlaku di sepak bola. Tapi sejujurnya bahwa pengaturan dokter asing praktek di Indonesia itu sudah ada diatur sejak tahun 2004, yaitu saat Undang-Undang Praktek Kedokteran. Di situ sudah tertulis bahwa orang asing bisa praktek di Indonesia dalam rangka alih teknologi di pendidikan-pendidikan. Sehingga memang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Irma memang tepat sekali, ilmu-ilmu yang belum ada di Indonesia bisa dengan persyaratan tertentu untuk alih teknologi dengan dokter-dokter yang ada di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 merubah semua. Jadi orang asing bisa langsung di pelayanan. Sayang sekali dalam persyaratan di undang-undang tersebut tidak ada persyaratan wajib bisa berbahasa Indonesia. Padahal kita kalau mau praktek di Jerman pun kita harus wajib bisa berbahasa Jerman. Itu yang harus dicermati oleh pemerintah jika akan memasukkan dokter asing di Indonesia. Syarat utamanya adalah bisa berbahasa Indonesia dengan rambu-rambu tertentu. Ada hal lain yang bisa dilakukan adalah banyaknya dokter Indonesia yang di luar negeri, yang pandai-pandai, yang pinter-pinter. Sebelum memasukkan dokter asing ke Indonesia sebaiknya memang ditarik dulu itu yang ada di luar negeri untuk meningkatkan kapasitas keilmuan. Tapi Bu, dokter Indonesia juga tidak kalah pandai. Dokter Indonesia yang sangat pandai itu luar biasa diakui oleh dunia. Cuma kan sistem kesehatan di Indonesia, misalnya teknologi, misalnya kita dibandingkan Singapura aja teknologi kita kalah jauh. Tapi mengenai dokternya, pandainya sama. Jadi saya kira sistem kesehatan ini yang harus dirubah. Dan kalau mau mendatangkan orang asing ya orang Indonesia dulu yang sekolah di luar negeri. Celakanya pada hari ini Bu, sampai hari ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan daftar-daftar lulusan university mana atau pendidikan spesialis mana yang diakui oleh pemerintah. Padahal Singapura itu punya, misalnya Malaysia mengakui 11 FK di Indonesia, tapi Indonesia sendiri tidak pernah membuat list kita mengakui Universitas FK mana yang ada di Malaysia. Baik, jadi dokter, sampai hari itu harus dibuat dulu. Oke, Dokter Slamet, tadi Anda katakan kalau dokter Indonesia ini kan tidak kalah hebatnya, juga ada yang profesional, juga terkenal hebatnya. Dan kalau seandainya perlu membawa dokter asing, menurut Anda apakah semendesak itu perlu dibawa dokter asing ke tanah air atau bagaimana? Atau karena memang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi dokter dalam negeri saja? Ya tadi saya sampaikan bahwa saya tidak ingin di framing nanti ID menghalang-halangi. Yang bisa ID lakukan adalah memberikan masukan sebelum orang asing dimasukkan. Masih banyak ribuan dokter top WNI yang ada di luar negeri yang bisa dimanfaatkan di Indonesia. Nah setelah itu baru orang asing. Dan kita juga tidak menolak ya nanti suatu saat akan terjadi globalisasi. Tapi persyaratan utama itu bisa berkompetensi yang jelas kan, udah pasti. Yang kedua itu harus bisa berbahasa Indonesia. Tapi sekali lagi kami menyarankan agar diutamakan tadi Bu Irma betul.
utamakan dulu dokter-dokter Indonesia yang NKRI yang ada di luar negeri dimanfaatkan di Indonesia. Begitu, Baik. Bu. Oke, nanti saya akan minta keterangan dari Dokter Slamet kalau seandainya mau memulangkan dokter WNI yang ada di luar negeri untuk pulang lagi ke tanah air, itu mengapa belum dilakukan sampai sekarang. Tapi dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita pagi ini bersama Dr. Slamet Budiarto. Dr. Slamet, tadi Anda katakan kalau seandainya mau membawa dokter asing gitu, dinaturalisasi kalau bahasa Menteri Kesehatan. Nah, kalau seandainya kita mau memulangkan lagi dokter yang WNI tapi ada di luar negeri, apa yang membuat itu sulit belum dilakukan sampai sekarang? Segalanya akan mudah kalau pemerintah punya karena yang punya kewenangan adalah pemerintah. Segalanya semua mudah. Yang membuat regulasi adalah pemerintah. Pemerintah bisa memulangkan. Tentunya mungkin kita harus memberikan sebuah sistem kesejahteraan, kemudian tempatnya di mana itu harus disediakan oleh pemerintah. Itu kalau pemerintah mau. Tapi kembali lagi ya, semua adalah pada keputusan pemerintah. Sangat mudah sekali, banyak sekali orang Indonesia di luar negeri yang ingin kembali ke Indonesia, tapi terbentur oleh regulasi-regulasi. IDI sudah beberapa tahun yang lalu sudah ngirim surat ke pemerintah agar mana-mana lulusan-lulusan mana aja yang bisa diterima oleh Indonesia. Sampai hari ini tidak ada, Mbak. Misalnya anaknya Mbak nanti mau sekolah kedokteran di luar negeri juga bingung mau milih yang mana yang diakui oleh pemerintah, gitu loh. Mau di Cina, di Inggris, di Amerika, nah, itu semua adalah tugas pemerintah. Kalau mau memulangkan dokter-dokter Indonesia yang ada di luar itu sangat gampang sekali kalau punya komitmen khusus untuk itu. Baik. Seperti itu, Jadi Mbak. jadi tidak susah ya, Dok, kalau seandainya mau memulangkan yang ada di luar negeri ke Indonesia. Nah, Dokter, kalau sekarang kita kembali lagi ke wacana dari Menkes ini mau melakukan naturalisasi untuk dokter, kemudian dibawa ke Indonesia. Nah, dokter dari mana saja, lulusan dari negara apa saja, itu kan menunggu listnya datang dari Kementerian Kesehatan. Kalau menurut Anda, dokter dari negara mana saja yang paling cocok bisa praktik di Indonesia? Nah, kalau pemerintah tidak mampu mengeluarkan list, gitu loh. Kenapa negara lain bisa mengeluarkan? Seperti Malaysia dia mengeluarkan institusi mana yang bisa diakui oleh negaranya. Singapura juga sama, Thailand juga sama. Kenapa Indonesia tidak tidak bisa? Kalau tidak bisa, tinggal nyontoh aja. Ranking dunia kan ada, Mbak. University mulai satu misalnya Amerika, Harvard, UK apa-apa, semua aja setiap negara ambil aja 10 atau 5 dari institusi pendidikan itu sebenarnya selesai gitu loh. Tapi itu kenapa nggak dilakukan gitu loh? Apakah IDI yang akan membuat seperti itu? Malaysia mana aja yang kita akui usulkan kalau memang pemerintah tidak sanggup. Kalau kami sih sanggup gitu loh. Tapi kembali lagi dengan era digital seperti ini kita tahu setiap negara universitas mana yang memang top-top. Indonesia kan jelas kelihatan UI dan lain-lain lah. Itu bisa. Itu bisa dilakukan. Tapi saya tidak tahu kalau IDI sih pada prinsipnya bahwa kami bisa membuat seperti itu setiap negara kan gitu loh. Tapi kan itu kewenangan pemerintah. Jangan sampai IDI dituduh lagi menghalang-halang. Tidak. Jadi belum ada ya, belum ada list dari pemerintah dari negara mana saja yang boleh diambil dokter asingnya. Tapi kalau seandainya dokter asing ini dilakukan, dokter, bagaimana transfer keahlian, kompetensi yang bisa diproyeksikan? Karena kan tujuannya adalah naturalisasi solusi nakes untuk naik kelas. Saya tidak paham tentang naturalisasi tadi. Pak Menkes bilang naturalisasi, tapi sisi lain itu waktunya hanya 2 tahun. Saya tanya Mbak, yang namanya naturalisasi kan orang asing dibawa ke Indonesia, kemudian karena kebutuhannya kita kasih warga negara Indonesia. Betul nggak seperti itu? Betul. Kalau di sepak bola kan seperti itu. Sepak bola. Ya, apakah akan seperti itu? Tapi sisi lain ada batasan 2 tahun. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah dan itu baik untuk masyarakat, kami akan dukung sepenuhnya. Kami hanya bisa memberi masukan-masukan yang lebih baik.
mau masukin orang asing ke Indonesia, oke, mana saja universitinya, mana saja pendidikan, apakah dari Jerman mana aja, dari Amerika Dokter, mana saja, UK mana saja, itu nah, kan harus Dokter Slamet, dilakukan, harus apakah selama ini harus bisa. Kemenkes belum mengajak komunikasi ID, belum berkoordinasi dengan ID terkait dengan hal ini? Belum pernah. Padahal kami siap membantu untuk itu. Ada upaya yang akan dilakukan komunikasinya dengan Kementerian Kesehatan kalau seperti ini, Dok? ID ini kan usianya sudah sejak 1950 ya, sudah puluhan tahun kami membantu pemerintah. Di masa COVID kami bantu, anggota kami 700 lebih meninggal, itu kami selalu membantu di depan. Tapi kalau pemerintah tidak melibatkan ID, ya kami hanya bisa menyampaikan lewat Metro TV seperti ini. Tapi intinya ID adalah setiap program pemerintah yang pro masyarakat kami akan dukung. Dan misalnya ada handicap-handicap sedikit, kami akan memberi masukan tadi. Misalnya orang asing mau pelayanan ke masyarakat ya harus bisa bahasa Indonesia. Kalau alih teknologi ya bolehlah dia nggak bisa bahasa Indonesia tapi ada penerjemahnya. Kan seperti itu. Terus dari negara mana aja yang bisa, itu kan harus ditentukan. Kan seperti itu, Bu. Baik, karena kan yang dijaga kan adalah keselamatan dan juga kesehatan masyarakat ya dokter ya. Jadi kalau dengan wacana yang sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan sebelumnya, apa masukan yang paling pertama yang akan disampaikan ID terkait dengan hal ini? Itu tadi, satu dari negara mana, dua lulusan dari universitas mana yang diakui oleh negara. Yang ketiga adalah harus bisa berbahasa Indonesia. Yang keempat adalah sebelum ini dilakukan, orang Indonesia yang ada di luar negeri tarik dulu ke Indonesia, yang pandai-pandai itu banyak. Kenapa sekarang sulit? Yaitu regulasi. Regulasi siapa yang punya kewenangan adalah mutlak pemerintah. Kami ingin rakyat Indonesia, keselamatan rakyat Indonesia adalah tertinggi. Itu Pak Jokowi kan selalu mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai ini sekedar gimmick atau apa. Jadi memang harus ada tindak lanjutnya bagaimana caranya untuk melindungi masyarakat. Begitu, Bu. Baik, Dokter Slamet, satu lagi. Ini kan kalau kita tetap menyebut wacana ini sebagai naturalisasi dokter untuk bekerja di Indonesia. Kalau menurut Anda, apakah ini nanti ada dampaknya untuk calon dokter spesialis yang asalnya dari Indonesia? Maksudnya yang orang Indonesia yang ada di luar negeri yang spesialis atau lulusan spesialis yang ada di Indonesia? Lulusan spesialis yang ada di Indonesia. Oh, menurut saya tidak ada masalah karena memang selama itu adalah proses alih transfer teknologi. Yang kedua di rumah sakit tertentu. Tapi sebelum itu kami sarankan orang Indonesia yang pintar melebihi orang asing itu banyak dan ada di luar negeri juga banyak, di Indonesia juga banyak. Itu dieksplor, yang ada dieksplor. Tapi kalau itu sudah dilakukan semua, manggil orang asing itu kebijakan pemerintah, monggo. Kami hanya 3 tadi mengusulkan universitas lulusannya mana, yang kedua bisa berbahasa Indonesia, kompetensinya juga harus sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Itu, Bu. Baik, mudah-mudahan nanti usulan dari PBID ini bisa menjadi masukan yang baik untuk pemerintah sebelum akhirnya wacana ini benar-benar diimplementasikan. Terima kasih Dr. Slamet Budiarto, Ketua Umum terpilih PBID, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia.